Hai sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama TOEFL Edukasi, channel yang membahas materi-materi TOEFL. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas negative expressions, double negative expressions, dan almost negative expressions yang merupakan TOEFL strategi untuk mengerjakan soal-soal TOEFL bagian listening part A. Link materi pembahasan sebelumnya dapat dilihat pada deskripsi. Pada kesempatan ini, TOEFL Edukasi akan melanjutkan materi negative expression dengan pembahasan comparative with negatives. Ekspresi ini menggunakan kata-kata perbandingan atau disebut comparative adjectives dengan kata-kata seperti more dan suffix er di akhir kata. Sebelum jauh membahas comparative with negative, kita lihat dulu contoh-contoh penggunaan kalimat perbandingan, baik yang disebut komparatif maupun superlatif. Comparative adjectives menggunakan kata more atau akhiran er untuk membandingkan dua benda, dua orang, atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Bikes are cheaper than cars. Sepeda lebih murah daripada mobil. Annie is taller than Maggie. Annie lebih tinggi daripada Maggie. Annie's hair is longer than Maria's hair. Rambut Annie lebih panjang daripada rambut Maria. Cats are more intelligent than rabbits. Kucing lebih pintar dari kelinci. People are more intelligent than animals. Orang lebih cerdas atau pintar daripada hewan. City X is more beautiful than City Y. Kota X lebih indah daripada kota Y. Kalimat tersebut menggunakan kata more atau akhiran er yang muncul setelah adjektif. Kalimat seperti ini disebut kalimat perbandingan yang membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang setara dengan bentuk dan sifat serupa. Sementara superlative adjectives menggunakan kata-kata seperti the most atau dengan akhiran est pada adjektifnya untuk membandingkan lebih dari satu benda atau disebut dengan perbandingan tingkat paling karena membandingkan semua benda dalam kelompoknya. Misalnya membandingkan anak-anak dalam satu kelas, siapa yang memiliki nilai paling tinggi, siapa yang paling rajin mengumpulkan proyek, atau membandingkan hewan yang hidup di daratan, misalnya hewan yang dapat berlari paling kencang. Dan masih banyak lagi yang bisa dibandingkan. Kita perhatikan contoh superlatif adjektif dalam kalimat berikut. She's the most beautiful woman in this class. Dia adalah wanita tercantik di kelas ini. Annie is the funniest girl in this class. Annie adalah gadis paling lucu di kelas ini. Jupiter is the biggest planet in our solar system. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. This is the most interesting book I've ever read. Ini merupakan buku yang paling menarik yang pernah saya baca. I think it is the most beautiful view that I've ever seen. Aku pikir ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah aku lihat. Kalimat ini menggunakan kata the most sebelum kata adjektif atau akhiran est di akhir adjektifnya. Penggunaan kata inilah yang membentuk kalimat ini menjadi kalimat perbandingan tingkat paling atau disebut dengan istilah superlative form karena membandingkan benda-benda atau satu hal dalam kelompoknya atau membandingkan benda yang lebih dari dua dalam satu kelompok tertentu. Misalnya, membandingkan siswa-siswa dalam kelas, membandingkan siapa yang paling rajin atau siapa yang paling lucu. Kalimat tersebut dengan penggunaan kata the most sebelum adjektif atau penggunaan akhiran est setelah adjektif biasanya membentuk kalimat perbandingan tingkat paling. Baik sahabat TOEFL Edukasi, setelah mengetahui fungsi kalimat perbandingan ini, kita akan membahas penggunaan kalimat komparatif dengan kalimat negatif. Dalam materi pembahasan TOEFL Listening Part A disebut dengan istilah comparative with negatives karena menggunakan kata-kata perbandingan dan kata-kata yang berbentuk negatif. Misalnya, no one is more beautiful than she is. No one adalah dua kata berekspresi negatif dan more beautiful adalah sebuah frase yang dipergunakan sebagai kalimat perbandingan. Contoh lainnya, he couldn't be happier. Couldn't adalah kata yang berbentuk negatif dan happier berakhiran er disebut comparative form dalam kalimat perbandingan. Jika sebuah kata berbentuk kalimat negatif dipergunakan bersamaan dengan kata perbandingan seperti contoh ini, maka makna kalimatnya menjadi superlatif, perbandingan tingkat paling. Jadi makna kalimat tersebut akan menjadi kuat untuk membentuk kalimat perbandingan tingkat paling. Mari kita lihat kembali contoh yang tadi. No one is more beautiful than she is. No one artinya tidak ada lagi orang dan more beautiful artinya lebih cantik. Jadi kalimat ini berarti tidak ada lagi orang yang lebih cantik dari dia. Makna kalimat ini menjadi sangat kuat untuk membentuk kalimat superlatif, kalimat perbandingan tingkat paling.
No one is more beautiful than she is. Tidak ada lagi orang yang lebih cantik dari dia. Jika tidak ada lagi orang yang paling cantik selain dia, berarti dia adalah wanita yang paling cantik. Maka kalimat no one is more beautiful than she is berarti she is the most beautiful. Dia yang paling cantik. Kalimat she's the most beautiful ini kemudian disebut sebagai kalimat perbandingan tingkat paling. Pada contoh yang kedua, he couldn't be happier. Dia tidak lebih bahagia. Kalimat ini memiliki arti yang sangat kuat untuk mengekspresikan tingkat paling atau paling bahagia. Jika dia tidak lebih bahagia, berarti dia sudah paling bahagia. He is extremely happy. Jadi, makna kalimat komparatif with negative, he couldn't be happier, berubah menjadi kalimat perbandingan tingkat paling. He is extremely happy. Baik sahabat TOEFL Edukasi, selanjutnya mari kita perhatikan penggunaan ekspresi komparatif dengan kalimat negatif dalam percakapan TOEFL, agar kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan comparative with negatives. Pada percakapan ini, what do you think of the new student in math class? Bagaimana menurutmu siswa baru dalam kelas matematika? No one is more intelligent than she is. Tidak ada lagi yang lebih cerdas atau lebih pintar selain dia. What does the man mean? Pada percakapan di atas, no one is more intelligent than she is. Kata no one pada kalimat ini berarti tidak ada. Maksudnya, tidak ada lagi yang lebih cerdas atau lebih pintar selain dia. Dia siswa yang paling pintar di kelas matematika. Kata more intelligent adalah komparatif adjektif yang mengekspresikan kalimat perbandingan dalam fungsi ini untuk mengatakan bahwa dia adalah yang paling pintar. Untuk mempermudah menjawab pertanyaan narator, what does the man mean? Sahabat harus benar-benar mengidentifikasi pilihan kalimat yang memiliki makna superlatif atau memiliki makna perbandingan tingkat paling. Pada pilihan A, she isn't very smart. Kalimat ini tidak memiliki makna perbandingan tingkat paling karena hanya mengatakan bahwa dia tidak sangat pintar. Pilihan B, he is smarter than she is. Kalimat ini tidak memiliki makna perbandingan tingkat paling karena hanya membandingkan dua orang. Dia, laki-laki, lebih pintar dari dia. Pilihan C, other students are smarter than she is. Kalimat ini juga tidak memiliki makna perbandingan tingkat paling karena tidak menyebutkan siapa yang paling pintar di antara mereka. Kalimat ini hanya membandingkan bahwa siswa-siswa yang lainnya lebih pintar dari dia. Tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang paling pintar di antara siswa-siswa yang dimaksud. Kalimat ini hanya membandingkan dua hal yang serupa, siswa-siswa lainnya dengan dia. Jadi pilihan yang benar adalah D. She is the smartest student in the class. Dia paling pintar di kelas atau dia siswa yang paling pintar di kelas. Baik sahabat TOEFL Edukasi, untuk membiasakan diri mendengarkan pernyataan comparative with negatives pada percakapan TOEFL Listening Part A, sahabat dapat mengerjakan 10 latihan berikut. Jawaban dapat dilihat setelah latihan dikerjakan. Selamat belajar, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. TOEFL Exercise 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Number 5. Did the patient really need the surgery?
It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Number 6. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Number 7. How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Number 8. Are you ready to accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Number 9. How did you do in the race? Only one person was faster. What does the woman mean? Number 10. Do you think that the math project this semester was easy? Seldom has a math project been more complicated. What does the man mean? Demikianlah pembahasan materi TOEFL pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi terakhir lainnya dari TOEFL